Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dimanapun Anda berada saat ini, kita semua senantiasa berada dalam lindungannya, dijaga langkahnya, dilapangkan hatinya, dan diberi ketenangan jiwa di tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia yang semakin terasa berat dari hari ke hari. Sahabatku, pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda seringkali berbeda dibandingkan orang-orang di sekitar Anda? Merasa seolah ada sesuatu yang menjaga, menuntun, atau melindungi Anda, namun Anda sendiri tidak pernah benar-benar memahami apa itu. Ada kalanya Anda lolos dari bahaya secara ajaib. Ada saat di mana kata-kata Anda terasa berat dan mudah menjadi kenyataan. Ada pula momen ketika hati Anda lebih peka, lebih dalam, dan lebih bijak, seakan usia jiwa Anda jauh melampaui usia raga. Namun anehnya, semua itu sering Anda anggap sebagai kebetulan belaka. Sebagai hal yang wajar. Sebagai sesuatu yang tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Padahal, menurut kepercayaan dan warisan spiritual yang telah hidup sejak zaman leluhur kita dahulu, ada sebagian manusia yang sebenarnya tidak berjalan sendirian di dunia ini. Ada yang sejak lahir, bahkan sejak sebelum lahir, telah memiliki ikatan energi, ikatan batin, dan ikatan spiritual dengan para leluhur yang memiliki keilmuan, kesaktian, atau kedalaman spiritual tertentu. Pada video kali ini, sahabatku yang dirahmati Allah, kami akan membahas sebuah tema yang sangat jarang dibicarakan secara terbuka, namun diam-diam dialami oleh banyak orang. Yaitu tentang tanda-tanda orang yang didampingi oleh leluhur sakti, tetapi dirinya sendiri tidak menyadarinya. Perlu kami tegaskan sejak awal, pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk mengajak Anda percaya secara membabi buta. Justru sebaliknya, pembahasan ini bertujuan untuk membuka wawasan, agar Anda mampu memahami berbagai fenomena yang mungkin selama ini Anda alami, namun selalu Anda logikakan, Anda tekan, atau bahkan Anda tolak keberadaannya. Sahabatku, orang yang didampingi oleh leluhur sakti sejatinya bukan orang sembarangan. Mereka bukan orang yang kebetulan terpilih. Bukan pula orang yang harus merasa lebih tinggi dari yang lain. Namun mereka adalah orang-orang yang membawa garis energi tertentu, yang diwariskan melalui darah, keturunan, dan ikatan ruhani yang panjang. Seringkali, justru orang-orang seperti inilah yang paling tidak menyadari keistimewaan dirinya. Mereka hidup sederhana, berpikir rasional. Bahkan tidak jarang justru menjadi orang yang paling keras menolak hal-hal yang berbau gaib atau spiritual. Bukan karena mereka tidak memiliki pendamping, tetapi karena alam bawah sadar mereka menolak untuk membuka pintu kesadaran tersebut. Oleh sebab itu, sahabatku, kami sangat menganjurkan Anda untuk menyimak video ini hingga akhir. Dengarkan dengan hati yang terbuka. Resapi dengan pikiran yang jernih. Agar apa yang kami sampaikan tidak disalahpahami, tidak dimaknai secara keliru, dan tidak pula membuat Anda terjebak dalam pemahaman yang menyesatkan. Karena perlu Anda pahami, pembahasan tentang leluhur sakti, energi pendamping, maupun entitas gaib, bukan berarti menafikan kekuasaan Allah. Segala sesuatu tetap terjadi atas izinnya. Apapun yang ada di alam ini, baik yang kasat mata maupun yang tidak terlihat, seluruhnya berada di bawah kehendak dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, menurut kepercayaan spiritual yang telah diwariskan turun-temurun, ketika seseorang meninggal dunia, jasadnya memang kembali ke tanah. Namun energi, jejak ruhani, dan ikatan batin yang ia bangun selama hidupnya tidak serta-merta lenyap begitu saja. Terlebih lagi jika semasa hidupnya ia memiliki keilmuan spiritual yang tinggi, laku batin yang kuat, serta pengabdian tertentu terhadap nilai-nilai kehidupan. Dalam beberapa keyakinan, energi tersebut sering disebut sebagai korin, pendamping, atau jejak spiritual. Energi ini tidak sembarangan melekat pada siapapun. Ia hanya akan mendekati keturunan tertentu yang memiliki keselarasan frekuensi batin dengannya. Ada pula kepercayaan lain yang menyebutkan bahwa sosok yang mendampingi seseorang bukanlah ruh leluhur secara langsung, melainkan jin hadam yang dahulu menjaga,
melayani, atau terikat perjanjian dengan leluhur tersebut. Ketika sang leluhur wafat, Hadam ini tidak serta-merta pergi. Ia mencari penerus di garis keturunan yang memiliki kemiripan energi, watak, dan kesiapan batin. Namun menariknya, sahabatku, sebagian besar orang yang didampingi oleh leluhur sakti tidak pernah merasa sedang didampingi. Mereka tidak melihat wujud, tidak mendengar suara, tidak pula mengalami kejadian yang secara jelas bisa disebut gaib. Mengapa demikian? Karena pendampingan tersebut sering bekerja secara halus, melalui intuisi, melalui firasat, melalui perlindungan yang tak terlihat, melalui dorongan batin yang tiba-tiba muncul tanpa sebab yang jelas. Bahkan seringkali, ketika seseorang dihadapkan pada kejadian di luar nalar, mereka justru akan segera mencari pembenaran logis. Mungkin cuma kebetulan. Mungkin hanya sugesti. Mungkin karena lelah. Padahal, bisa jadi itulah bentuk perlindungan, peringatan, atau bimbingan dari energi leluhur yang mendampinginya. Disinilah letak keunikan pembahasan kita kali ini, sahabatku. Bahwa ada tanda-tanda tertentu yang sebenarnya sangat jelas, sangat berulang, dan sangat khas, namun sering diabaikan begitu saja. Dan pada bagian-bagian selanjutnya, kami akan mengajak Anda menelusuri satu persatu tanda tersebut. Mulai dari tanda yang paling sering terjadi namun jarang disadari, hingga tanda yang paling dalam dan bersifat spiritual. Maka, siapkan hati Anda, tenangkan pikiran Anda, dan mari kita melangkah perlahan, bersama-sama, untuk memahami apakah selama ini Anda termasuk orang yang didampingi oleh leluhur sakti, tanpa pernah menyadarinya. Pada bagian sebelumnya kita telah membuka pintu kesadaran bahwa tidak semua manusia berjalan sendirian di dunia ini. Kini, pada bagian kedua ini, mari kita melangkah sedikit lebih dalam, bukan untuk menakuti, tetapi untuk memahami. Karena seringkali, ketakutan muncul bukan karena sesuatu itu berbahaya, melainkan karena kita tidak memahami hakikatnya. Sejak dahulu kala, jauh sebelum ilmu pengetahuan modern berkembang seperti sekarang, para leluhur kita telah mengenal konsep tentang energi kehidupan. Mereka meyakini bahwa manusia bukan hanya sekadar jasad yang terlihat oleh mata, tetapi juga makhluk energi yang memiliki lapisan-lapisan halus di balik tubuh fisiknya. Dalam kepercayaan tersebut, ketika seseorang meninggal dunia, yang kembali ke tanah hanyalah jasadnya. Namun energi kehidupannya, jejak ruhani yang terbentuk dari laku hidup, doa, tirakat, dan keilmuan spiritual, tidak serta-merta lenyap begitu saja. Energi inilah yang oleh sebagian orang disebut sebagai korin, pendamping, atau jejak spiritual. Bukan dalam makna yang selalu negatif, melainkan sebagai sisa getaran hidup yang pernah menyatu dengan seseorang selama bertahun-tahun. Terlebih jika semasa hidupnya, seseorang dikenal memiliki keilmuan batin yang tinggi. Sering melakukan laku spiritual. Menjalani kehidupan dengan kedekatan kepada alam dan Tuhan. Atau bahkan menjadi sosok yang disegani karena kebijaksanaannya. Energi seperti ini, sahabatku, tidak mudah terurai. Ia memiliki daya lekat. Ia memiliki kecenderungan untuk mencari keselarasan. Dan keselarasan itu, seringkali ditemukan pada anak cucunya sendiri. Inilah mengapa muncul keyakinan bahwa ada leluhur yang, secara gaib, masih mendampingi keturunannya. Bukan untuk mengganggu. Bukan untuk menuntut disembah. Melainkan sebagai penjaga, pelindung, atau bahkan penuntun, selama pendampingan itu tetap berada dalam batas yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sahabatku, disinilah kita perlu bersikap bijak. Karena tidak semua kepercayaan melihat sosok pendamping ini sebagai ruh leluhur secara langsung. Ada pandangan lain yang juga sangat kuat dalam tradisi spiritual Nusantara, yaitu bahwa entitas yang mendampingi seseorang bukanlah leluhur itu sendiri, melainkan jin hodam. Jin hadam adalah makhluk gaib yang sejak dahulu kala dipercaya memiliki ikatan perjanjian dengan manusia tertentu. Biasanya dengan orang-orang yang memiliki ilmu spiritual tinggi, melakukan tirakat, atau menjalani laku khusus.
Ketika leluhur yang dahulu dijaga oleh jin Hodam tersebut meninggal dunia, maka ikatan perjanjian itu tidak selalu ikut terputus. Hadam tersebut akan mencari penerus, bukan sembarang orang, melainkan seseorang yang memiliki kemiripan energi, kesesuaian batin, dan garis keturunan yang sama. Mengapa harus keturunan? Karena dalam konsep energi, sahabatku, darah membawa getaran. Sifat membawa frekuensi. Watak membawa pola. Itulah sebabnya kita sering melihat anak atau cucu yang memiliki sifat, kebiasaan, atau bahkan bakat yang sangat mirip dengan kakek atau buyutnya, padahal tidak pernah diajarkan secara langsung. Dalam konteks inilah, Hadam leluhur diyakini lebih mudah menyatu dengan keturunan yang memiliki kesamaan getaran jiwa. Namun, menariknya, sahabatku, meskipun pendampingan ini diyakini ada, kebanyakan orang sama sekali tidak menyadarinya. Mengapa? Alasan pertama adalah mata batin yang belum peka. Mata batin bukan sesuatu yang otomatis terbuka sejak lahir. Ada yang peka sejak kecil, ada pula yang tertutup rapat hingga akhir hayatnya. Orang yang mata batinnya belum peka tidak akan melihat wujud, tidak akan mendengar suara, dan tidak akan menangkap sinyal gaib secara jelas. Yang ia rasakan hanyalah efeknya, firasat, dorongan, rasa tidak nyaman, atau ketenangan yang datang tiba-tiba. Alasan kedua adalah penolakan alam bawah sadar. Banyak orang yang sejak kecil telah ditanamkan pemahaman bahwa segala sesuatu harus masuk akal. Harus bisa dijelaskan. Harus logis. Maka ketika mereka mengalami kejadian di luar nalar, misalnya lolos dari bahaya, atau merasakan kehadiran yang tidak terlihat, alam bawah sadar mereka secara otomatis menolak. Bukan karena kejadian itu tidak nyata, tetapi karena jiwa mereka belum siap menerimanya. Penolakan ini sering muncul dalam bentuk menganggap semua kejadian sebagai kebetulan, menganggapnya sebagai sugesti, menganggapnya sebagai halusinasi atau kelelahan. Padahal, bisa jadi, di balik semua itu, ada perlindungan halus yang sedang bekerja. Alasan ketiga adalah kebiasaan melogikakan segala sesuatu. Tidak salah berpikir logis, sahabatku. Namun ketika logika digunakan untuk menutup semua kemungkinan lain, maka disitulah masalah muncul. Karena tidak semua hal dalam kehidupan ini bisa dijelaskan oleh logika semata. Ada wilayah-wilayah halus yang hanya bisa dipahami dengan kepekaan rasa dan kebeningan hati. Banyak orang yang sebenarnya sering diperingatkan, sering dituntun, sering diselamatkan, tetapi karena terlalu sibuk mencari penjelasan rasional, akhirnya mereka tidak pernah menyadari bahwa ada sesuatu yang bekerja di balik layar kehidupan mereka. Dan inilah yang membuat pendampingan leluhur sering berjalan diam-diam. Tanpa suara, tanpa wujud, tanpa tanda yang mencolok. Namun, sahabatku, meskipun tidak disadari, pendampingan itu meninggalkan jejak. Jejak-jejak halus yang bisa dikenali. Pola-pola yang berulang. Tanda-tanda yang konsisten. Tanda-tanda inilah yang akan mulai kita bahas pada bagian berikutnya. Bukan untuk mengklaim siapa yang didampingi dan siapa yang tidak. Melainkan agar Anda bisa merenung, bercermin, dan memahami diri sendiri dengan lebih jujur. Apakah selama ini Anda sering melihat bayangan di sudut mata? Apakah Anda sering merasakan bentrokan energi di tempat tertentu? Apakah kata-kata Anda terasa berat, dan mudah menjadi nyata? Jika ya, maka bisa jadi, tanpa Anda sadari, ada energi leluhur yang berjalan bersama Anda sejak lama. Pada bagian sebelumnya kita telah memahami bahwa pendampingan leluhur, baik dalam bentuk energi ruhani maupun entitas hadam, seringkali bekerja secara halus dan tidak disadari. Kini, pada bagian ketiga ini, kita mulai memasuki wilayah yang lebih nyata, lebih sering dialami, namun justru paling sering diabaikan. Tanda-tanda yang akan kita bahas pada bagian ini disebut sebagai tanda awal yang bersifat energetik. Disebut awal karena tanda-tanda ini biasanya muncul terlebih dahulu, bahkan sejak seseorang masih kecil. Disebut energetik karena yang bekerja bukan logika, melainkan getaran rasa, intuisi, dan respon tubuh terhadap sesuatu yang tidak kasat mata.
Tanda pertama adalah sering melihat bayangan hitam di ekor mata. Sahabatku, pernahkah Anda mengalami hal ini? Saat sedang duduk sendirian, berjalan di lorong, atau berada di tempat tertentu, tiba-tiba Anda melihat sekelebat bayangan hitam melintas di sudut mata. Ketika Anda menoleh, tidak ada apa-apa. Kosong. Hening. Kebanyakan orang langsung menyimpulkan, cuma salah lihat. Mungkin mata lelah. Atau cuma refleksi cahaya. Padahal, dalam banyak pengalaman spiritual, sekelebat bayangan hitam ini bukanlah hantu penunggu tempat, bukan pula makhluk yang berniat mengganggu. Menurut kepercayaan leluhur, bayangan seperti ini justru seringkali merupakan manifestasi perlindungan. Sosok entitas yang mendampingi Anda tidak menampakkan diri secara utuh karena memang tidak ingin menakuti. Ia hanya menunjukkan keberadaannya dalam bentuk bayangan samar, cukup untuk memberi tanda, namun tidak cukup untuk mengusik kewarasan. Bayangan ini sering muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya ketika Anda berada di tempat yang memiliki energi negatif. Ada ancaman gaib yang tidak Anda sadari. Anda sedang berada dalam kondisi batin yang lemah. Dalam kondisi seperti ini, entitas leluhur dipercaya sedang berjaga, berdiri di batas energi Anda, memastikan tidak ada pengaruh buruk yang menembus masuk. Yang perlu dipahami, sahabatku, bayangan ini tidak muncul sembarangan. Ia bukan penampakan acak. Ia memiliki pola. Dan seringkali menghilang begitu situasi kembali aman. Tanda kedua adalah sering mengalami bentrokan energi di tempat tertentu. Tanda kedua ini biasanya lebih terasa secara fisik. Bukan melalui penglihatan, melainkan melalui reaksi tubuh. Jika Anda termasuk orang yang sering merasa merinding tiba-tiba, kepala terasa berat, mual tanpa sebab, dada terasa sesak. Ketika berada di tempat tertentu, terutama tempat yang sakral, sunyi, atau dikenal angker, maka ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Menurut pemahaman spiritual, kondisi tersebut terjadi karena adanya bentrokan energi. Energi dari sosok leluhur yang mendampingi Anda sedang berhadapan dengan energi lain yang ada di tempat tersebut. Bagi orang yang mata batinnya sudah peka, bentrokan ini bisa diredam. Mereka bisa menenangkan diri, mengatur nafas, atau bahkan berkomunikasi secara batin dengan pendampingnya. Namun bagi orang biasa, yang tidak menyadari apa yang sedang terjadi, bentrokan energi ini seringkali tidak terhindarkan. Tubuh menjadi medan pertempuran. Dan jika energi yang bertabrakan sama-sama kuat, maka bukan tidak mungkin orang tersebut mengalami kesurupan. Inilah sebabnya, sahabatku, para leluhur selalu mengajarkan satu hal sederhana namun sangat penting. Ucapkan salam sebelum memasuki tempat yang asing atau terasa berat. Salam bukan hanya adat. Salam adalah pengenal energi. Tanda bahwa kita datang dengan niat baik, tidak sombong, dan menghormati keberadaan apapun yang ada di tempat tersebut. Selain itu, menjaga sikap, tata krama, dan ucapan juga menjadi kunci. Karena energi sangat sensitif terhadap niat dan perilaku manusia. Tanda ketiga adalah ucapan sering menjadi kenyataan. Sahabatku, tanda ketiga ini mungkin yang paling berbahaya sekaligus paling istimewa. Orang yang didampingi oleh leluhur sakti seringkali memiliki ucapan yang berat. Artinya, kata-kata yang keluar dari lisannya bukan sekadar rangkaian huruf, tetapi membawa getaran energi yang kuat. Terutama ketika kata-kata itu diucapkan dalam kondisi emosi yang paling dalam. Saat marah, saat sedih, saat sangat kecewa, atau bahkan saat berdoa dengan penuh kepasrahan. Ucapan seperti ini, menurut kepercayaan spiritual, tidak hanya membawa vibrasi tinggi dari orang yang mengucapkannya, tetapi juga didukung oleh doa dan energi dari entitas leluhur yang mendampinginya. Maka jangan heran jika perkataan Anda sering kejadian. Doa Anda terasa cepat terkabul. Ucapan marah Anda justru membawa dampak nyata. Namun disinilah letak ujiannya, sahabatku. Karena jika Anda tidak menyadari kekuatan ini, maka lisan Anda bisa menjadi pedang bermata dua. Bisa menjadi sumber kebaikan.
namun juga bisa menjadi sebab keburukan. Itulah sebabnya, orang-orang yang memiliki tanda ini seringkali diuji dengan pengendalian emosi. Allah seakan ingin melihat, apakah kekuatan tersebut akan digunakan untuk mendoakan kebaikan, atau justru melukai tanpa disadari. Sahabatku yang dirahmati Allah, 3 tanda awal ini seringkali muncul bersamaan, atau bergantian. Dan hampir selalu diabaikan. Padahal, jika Anda mulai jujur pada diri sendiri, mungkin Anda akan menyadari bahwa 1, 2, atau bahkan ketiganya pernah Anda alami. Namun perjalanan kita belum berhenti di sini. Karena pada bagian berikutnya, tanda-tanda akan semakin jelas, semakin terasa, dan semakin menyentuh aspek perlindungan hidup. Pada bagian sebelumnya kita telah membahas tanda-tanda awal yang bersifat energetik, tanda-tanda halus yang sering muncul dalam keseharian, namun kerap diabaikan karena dianggap sebagai kebetulan. Kini, pada bagian keempat ini, kita memasuki wilayah yang lebih dalam, lebih nyata, dan lebih menyentuh aspek perlindungan hidup. Tanda keempat dan kelima ini tidak lagi sekadar tentang rasa atau intuisi, tetapi tentang keselamatan, tentang bagaimana seseorang seringkali dijaga dari hal-hal buruk tanpa pernah menyadarinya. Tanda keempat adalah jarang mendapatkan gangguan gaib yang negatif. Sahabatku, perhatikan baik-baik tanda yang satu ini. Ada sebagian orang yang, kemanapun ia pergi, seolah selalu aman. Bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi ia jarang sekali menjadi korban gangguan gaib yang serius, meskipun berada di tempat-tempat yang dikenal berat, angker, atau sakral. Pernahkah Anda mengalami suatu perjalanan, misalnya mendaki gunung, berkemah di hutan, atau menginap di tempat sunyi, di mana hampir semua orang di sekitar Anda mengalami gangguan? Ada yang mendengar suara aneh. Ada yang melihat penampakan. Ada yang tiba-tiba kesurupan. Ada pula yang jatuh sakit tanpa sebab jelas. Namun anehnya, hanya Anda yang baik-baik saja. Anda tetap sadar. Tubuh terasa normal. Pikiran jernih. Bahkan mungkin Anda justru menjadi orang yang menenangkan orang lain. Banyak orang menganggap hal ini sebagai keberuntungan. Sebagai mental yang kuat. Atau sekadar sugesti. Padahal, menurut kepercayaan spiritual, kondisi ini bisa menjadi tanda bahwa makhluk-makhluk halus yang berniat mengganggu telah lebih dulu gentar. Bukan kepada Anda secara fisik, tetapi kepada entitas leluhur yang mendampingi Anda. Dalam dunia energi, sahabatku, tidak semua makhluk halus berani mendekat kepada energi yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih matang. Energi leluhur yang memiliki keilmuan atau pengalaman panjang seringkali memancarkan wibawa yang tidak terlihat, namun sangat terasa oleh sesama makhluk gaib. Maka sebelum gangguan itu sampai kepada Anda, sudah lebih dulu dihalau. Sudah lebih dulu diperingatkan. Sudah lebih dulu diusir. Inilah sebabnya, orang yang didampingi leluhur sakti seringkali banyak selamatnya. Mereka terhindar dari kecelakaan yang seharusnya terjadi. Lolos dari bahaya yang nyaris merenggut nyawa. Atau selalu berada, satu langkah lebih cepat, dari malapetaka. Namun sayangnya, sahabatku, perlindungan seperti ini jarang disyukuri. Karena tidak terlihat. Karena tidak terasa dramatis. Karena dianggap biasa. Padahal, bisa jadi, tanpa pendampingan itu, jalan hidup seseorang akan sangat berbeda. Tanda kelima adalah sering terbangun di sepertiga malam. Kini kita masuk ke tanda kelima, yang seringkali dialami oleh banyak orang, namun jarang dipahami maknanya. Sahabatku, apakah Anda termasuk orang yang sering terbangun di sepertiga malam, khususnya sekitar pukul 3 pagi? Bukan karena alarm. Bukan karena mimpi buruk. Bukan pula karena ingin ke kamar mandi. Anda terbangun begitu saja. Mata terbuka. Hati terasa tenang, atau justru terasa penuh. Dalam kepercayaan spiritual, sepertiga malam adalah waktu yang sangat sakral. Bukan hanya dalam tradisi agama, tetapi juga dalam pemahaman energi alam. Pada waktu inilah, tirai yang memisahkan dunia manusia dengan dunia roh menjadi lebih tipis. Getaran alam lebih sunyi. Kebisingan dunia mereda.
dan komunikasi batin menjadi lebih mudah. Bagi orang yang didampingi leluhur, waktu ini sering menjadi momen pertemuan energi. Bukan dalam bentuk penampakan yang menakutkan, tetapi dalam bentuk isyarat, rasa, atau kehadiran yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak orang yang pada saat terbangun di sepertiga malam merasakan hal-hal tertentu, seperti hati tiba-tiba ingin berdoa, pikiran dipenuhi kenangan tertentu, perasaan rindu yang tidak jelas kepada siapa, atau sekadar diam dalam keheningan yang terasa penuh. Dalam beberapa kasus, terbangun di waktu ini juga disertai dengan aroma yang sangat familiar. Bau rokok khas orang tua, bau sirih, atau wangi-wangian tertentu yang terasa lembut dan menenangkan. Aroma ini bukan berasal dari dunia fisik. Tidak ada sumbernya. Namun hadir begitu nyata. Menurut kepercayaan leluhur, aroma seperti ini adalah penanda kehadiran energi yang dikenal oleh jiwa. Bukan untuk menakuti, bukan untuk mengganggu, melainkan untuk memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan. Namun lagi-lagi, sahabatku, kebanyakan orang memilih untuk mengabaikannya. Menarik selimut, memejamkan mata kembali, dan melupakan momen tersebut begitu pagi tiba. Padahal, momen sepertiga malam adalah waktu dialog batin. Waktu di mana jiwa lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih peka. Bagi orang yang didampingi leluhur sakti, waktu ini sering menjadi sarana penguatan ikatan, bukan ikatan yang harus ditakuti, tetapi ikatan yang seharusnya disikapi dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Sahabatku yang dirahmati Allah, dua tanda ini, perlindungan dari gangguan gaib dan panggilan sepertiga malam, menunjukkan bahwa pendampingan leluhur bukanlah sesuatu yang agresif atau menakutkan. Justru sebaliknya, ia bekerja dalam diam, dalam penjagaan, dalam ketenangan. Namun perjalanan kita masih panjang. Karena pada bagian berikutnya, kita akan mulai melihat tanda-tanda yang semakin menyentuh identitas diri dan kedewasaan jiwa. Pada bagian sebelumnya kita telah melihat bagaimana pendampingan leluhur bekerja dalam bentuk perlindungan dan panggilan waktu-waktu sakral. Kini, pada bagian kelima ini, kita akan masuk ke tanda-tanda yang tidak lagi terjadi di luar diri, tetapi justru tertanam di dalam diri kita sendiri. Tanda keenam dan ketujuh ini seringkali dianggap sebagai hal yang biasa, bahkan dianggap sekadar faktor keturunan atau kebiasaan keluarga. Padahal, dalam pandangan spiritual, keduanya merupakan jejak keselarasan energi antara seseorang dengan sosok leluhur yang mendampinginya. Tanda keenam adalah memiliki kemiripan dengan salah satu leluhur. Sahabatku, pernahkah Anda mendengar orang tua, kakek, atau nenek Anda berkata, "Kamu ini persis seperti almarhum kakekmu." Cara bicaramu, cara dudukmu, bahkan cara marahmu itu sama persis dengan buyutmu dulu. Awalnya mungkin terdengar sebagai candaan. Namun jika hal itu diucapkan berulang kali, oleh orang yang berbeda, pada waktu yang berbeda, maka itu bukan lagi kebetulan. Dalam kepercayaan leluhur, kemiripan bukan hanya perkara genetik, tetapi juga perkara energi. Tubuh boleh diwariskan melalui darah, tetapi jiwa membawa getaran. Kemiripan ini bisa muncul dalam banyak bentuk. Tanda lahir yang berada di lokasi sama. Hobi yang tidak pernah diajarkan, namun muncul dengan sendirinya. Gaya bicara yang khas, intonasi, pilihan kata. Bahasa tubuh yang serupa, cara menatap, cara diam, cara bereaksi. Yang menarik, sahabatku, kemiripan ini seringkali hanya disadari oleh keluarga dekat. Orang luar mungkin tidak melihatnya. Namun orang tua, kakek, nenek, atau saudara sepuh akan merasakannya dengan sangat jelas. Mengapa demikian? Karena keselarasan energi bekerja di tingkat yang lebih halus. Ia tidak selalu tampak di permukaan, tetapi terasa di kedalaman. Dalam konteks pendampingan leluhur, kemiripan ini dipercaya sebagai penanda kecocokan energi. Artinya, sosok leluhur yang mendampingi Anda menemukan resonansi dalam diri Anda, sebuah kesamaan frekuensi yang membuat ikatan itu bisa terjadi secara alami.
Bukan karena Anda dipilih secara paksa, tetapi karena jiwa Anda selaras. Dan keselarasan ini tidak selalu muncul dalam bentuk kesaktian. Seringkali ia hadir dalam bentuk yang sangat manusiawi, sangat sederhana, namun sangat khas. Tanda ketujuh adalah memiliki kebijaksanaan di atas usianya. Kini kita masuk ke tanda ketujuh, yang sering membuat orang lain heran, bahkan terkadang merasa tidak nyaman. Sahabatku, ada orang-orang yang sejak muda sudah memiliki cara berpikir yang terlalu dewasa untuk usianya. Bukan dewasa karena trauma. Bukan pula karena terpaksa cepat matang. Melainkan dewasa karena kedalaman jiwa. Orang seperti ini biasanya tidak suka konflik yang tidak perlu. Mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Tidak mudah terpancing emosi. Lebih memilih diam daripada berbicara tanpa makna. Dalam diskusi, pendapatnya sering menenangkan. Dalam masalah, kehadirannya memberi rasa aman. Dalam kebingungan, kata-katanya terasa menuntun. Menurut kepercayaan spiritual, kebijaksanaan seperti ini muncul ketika energi seseorang sering bersentuhan dengan energi yang lebih tua dan matang. Dalam hal ini, energi leluhur yang mendampingi perlahan menyelaraskan cara berpikir, cara merasa, dan cara mengambil keputusan. Proses ini tidak terjadi dalam semalam. Ia berlangsung perlahan, tanpa disadari. Namun hasilnya sangat nyata. Orang yang memiliki tanda ini seringkali menjadi tempat orang lain bersandar. Menjadi pendengar yang baik. Menjadi penasehat yang tidak menggurui. Dan yang paling menarik, mereka juga cenderung lebih mudah menemukan solusi untuk masalah hidupnya sendiri. Bukan karena hidup mereka mudah. Justru seringkali hidup mereka penuh ujian. Namun mereka memiliki kemampuan untuk melihat jalan keluar, bahkan ketika orang lain hanya melihat jalan buntu. Sahabatku, inilah salah satu tanda paling halus sekaligus paling indah dari pendampingan leluhur. Karena ia tidak membuat seseorang merasa lebih hebat, tetapi justru membuatnya lebih rendah hati, lebih sabar, lebih memahami bahwa hidup tidak selalu tentang menang dan kalah, tetapi tentang belajar dan bertumbuh. Namun disinilah ujian terbesarnya. Karena kebijaksanaan tanpa kesadaran bisa berubah menjadi beban. Orang yang terlalu bijak sering merasa sendirian, merasa tidak dipahami, merasa berbeda. Dan jika tidak disadari, pendampingan leluhur yang seharusnya menjadi penjaga justru bisa membuat seseorang menekan dirinya sendiri, merasa harus selalu kuat, selalu mengerti, selalu mengalah. Maka pada tahap inilah, sahabatku, kesadaran menjadi kunci. Bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk memahami bahwa segala yang kita miliki adalah amanah. Keselarasan energi bukan untuk disombongkan. Kedewasaan jiwa bukan untuk merasa paling benar, melainkan untuk digunakan sebagai sarana kebaikan, bagi diri sendiri dan orang lain. Perjalanan kita belum selesai. Karena pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke tanda-tanda yang paling unik dan paling misterius, tentang kemampuan yang muncul tanpa belajar dan isyarat dari alam mimpi. Pada bagian sebelumnya kita telah memahami bahwa pendampingan leluhur tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasat mata, tetapi justru tertanam dalam diri, dalam keselarasan energi, kemiripan watak, dan kebijaksanaan jiwa yang melampaui usia. Kini, pada bagian ke-6 ini, kita memasuki dua tanda terakhir yang seringkali menjadi titik balik kesadaran seseorang. Dua tanda ini bersifat sangat personal. Tidak semua orang mengalaminya. Namun bagi yang mengalaminya, tanda-tanda ini hampir mustahil diabaikan. Karena disinilah pendampingan leluhur mulai menampakkan jejaknya secara nyata, bukan dalam bentuk wujud, tetapi dalam bentuk kemampuan dan pesan batin. Tanda ke-8 adalah memiliki kemampuan yang tidak pernah dipelajari. Sahabatku, pernahkah Anda tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah Anda pelajari secara formal? Bukan sekadar bisa, tetapi terasa mengalir alami, seolah Anda hanya mengingat sesuatu yang sudah lama ada. Misalnya, mampu mengobati orang lain dengan ramuan tradisional tanpa pernah belajar langsung.
mengerti titik-titik tubuh tertentu secara intuitif, menguasai keterampilan teknis kuno seperti membuat keris, pedang, atau benda tertentu dengan presisi tinggi, memahami bacaan, doa, atau laku batin tertentu tanpa pernah diajarkan. Kemampuan seperti ini seringkali muncul secara perlahan. Tidak meledak-ledak. Tidak dramatis. Kadang hanya berupa dorongan batin, coba lakukan ini. Dan ketika dilakukan, hasilnya mengejutkan. Dalam kepercayaan leluhur, kemampuan semacam ini disebut sebagai warisan keilmuan. Bukan warisan dalam bentuk benda, tetapi warisan dalam bentuk energi pengetahuan. Ilmu yang dahulu dimiliki oleh leluhur, baik itu ilmu pengobatan, keahlian teknis, maupun kepekaan batin, tidak hilang begitu saja. Ia tersimpan, menunggu wadah yang tepat, menunggu jiwa yang selaras. Dan ketika ia menemukan wadah tersebut, kemampuan itu muncul bukan sebagai ilmu baru, melainkan sebagai ingatan lama yang terbangun kembali. Namun, sahabatku, disinilah letak ujian terbesar dari tanda ke-8 ini. Karena kemampuan yang muncul tanpa belajar bisa membawa dua arah. Jika digunakan untuk kebaikan, membantu orang lain, meringankan beban sesama, maka kemampuan tersebut akan semakin kuat, semakin jernih, dan semakin membawa keberkahan. Namun jika digunakan untuk kesombongan, pamer, atau kepentingan ego, maka kemampuan itu perlahan akan melemah, bahkan bisa membawa kegelisahan dalam hidup. Orang-orang yang benar-benar didampingi oleh leluhur sakti biasanya merasakan satu hal yang sama. Semakin mereka menggunakan kemampuannya untuk kebaikan, semakin hidup mereka terasa bermakna dan lapang, meskipun secara materi mungkin tidak selalu berlebih. Inilah ciri khas warisan leluhur yang sejati. Ia tidak membuat hidup mewah, tetapi membuat hidup cukup dan berkah. Tanda ke-9 adalah sering bermimpi hal yang sama secara berulang. Kini kita masuk ke tanda terakhir. Tanda yang paling misterius, paling halus, namun seringkali paling menentukan. Sahabatku, alam mimpi bukanlah sekadar bunga tidur. Dalam banyak tradisi spiritual, mimpi adalah ruang perantara, ruang di mana jiwa bisa menerima pesan tanpa terhalang logika. Orang yang didampingi oleh leluhur sakti seringkali mengalami mimpi yang berulang-ulang dengan tema yang sama. Bukan mimpi acak, bukan mimpi kabur, tetapi mimpi yang terasa sangat nyata. Mimpi itu bisa berupa bertemu sosok tertentu yang wajahnya terasa familiar, berada di tempat yang sama berulang kali, mengalami kejadian yang terus terulang dengan detail serupa, mendengar pesan yang sama, meskipun dalam bentuk berbeda. Yang membedakan mimpi ini dengan mimpi biasa adalah rasanya. Ketika terbangun, mimpi itu tidak langsung hilang. Ia menempel di hati, menyisakan kesan mendalam. Bahkan terkadang membawa emosi yang kuat, haru, tenang, atau justru gelisah. Dalam kepercayaan leluhur, mimpi semacam ini adalah media komunikasi batin. Bukan komunikasi lisan, melainkan komunikasi melalui simbol, rasa, dan gambaran. Pesan dalam mimpi tidak selalu bermakna harfiah. Kadang ia adalah peringatan, kadang petunjuk, kadang cerminan masa depan. Dan tidak jarang, ia merupakan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Banyak orang yang setelah memperhatikan mimpi berulangnya, menemukan jawaban yang tidak mereka temukan saat terjaga. Bukan karena mimpi itu ajaib, tetapi karena saat tidur, jiwa tidak dibatasi oleh logika dan ego. Namun sekali lagi, sahabatku, tidak semua orang mau mendengarkan mimpi. Banyak yang mengabaikannya, menganggapnya tidak penting, atau bahkan takut memaknainya. Padahal, mimpi berulang adalah salah satu cara paling halus bagi leluhur, atau energi pendamping, untuk menyampaikan sesuatu tanpa melanggar batas kesadaran manusia. Bukan untuk mengatur hidup Anda. Bukan untuk menuntut apapun. Melainkan untuk mengingatkan bahwa Anda tidak pernah benar-benar sendiri. Sahabatku yang dirahmati Allah. Tanda ke-8 dan ke-9 ini biasanya muncul di tahap akhir perjalanan kesadaran. Ketika seseorang sudah cukup matang secara batin.
cukup tenang secara emosi, dan cukup rendah hati untuk tidak tergesa-gesa menyimpulkan. Jika Anda mengalami salah satu, atau bahkan kedua tanda ini, bukan berarti Anda harus merasa istimewa. Justru sebaliknya, itu adalah panggilan untuk lebih berhati-hati dalam hidup, lebih bijak dalam bersikap, dan lebih lembut dalam memperlakukan sesama. Karena pada akhirnya, pendampingan leluhur bukanlah tentang kesaktian. Bukan tentang kemampuan luar biasa, melainkan tentang amanah. Amanah untuk menjaga diri, menjaga lisan, menjaga niat, dan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada bagian terakhir nanti, kita akan menutup seluruh rangkaian ini dengan sebuah refleksi besar tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi semua tanda ini tanpa terjebak dalam kesesatan, tanpa menumbuhkan kesombongan, dan tanpa melupakan bahwa segala sesuatu tetap berada di bawah kehendak Allah. Kita telah berjalan bersama dari awal hingga penghujung pembahasan ini. Dari tanda-tanda halus yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, hingga isyarat batin yang hadir melalui kemampuan tak terduga dan mimpi-mimpi yang berulang. Semua itu bukan sekadar cerita, bukan pula untuk ditakuti atau diagungkan secara berlebihan. Pada bagian penutup ini, marilah kita duduk sejenak, bukan dengan tubuh, tetapi dengan hati. Menarik napas perlahan. Dan merenungkan satu hal yang paling penting dari seluruh pembahasan ini. Bahwa tanda-tanda yang kita bahas bukanlah tujuan, melainkan petunjuk. Sahabatku, jika kita rangkum seluruh tanda dari awal hingga akhir, maka akan terlihat satu benang merah yang sangat jelas. Semua tanda itu berbicara tentang pendampingan, bukan penguasaan. Pendampingan leluhur bukan berarti hidup dikendalikan oleh masa lalu. Bukan pula berarti seseorang menjadi istimewa di atas manusia lain. Pendampingan leluhur adalah bentuk warisan spiritual, berupa doa-doa yang belum putus, niat baik yang terus mengalir, dan energi kasih yang masih menyertai keturunan mereka. Leluhur yang saleh, yang hidupnya penuh pengabdian dan kebaikan, seringkali meninggalkan jejak bukan dalam bentuk harta, tetapi dalam bentuk perlindungan batin, ketenangan jiwa, dan kemudahan hidup bagi anak cucunya. Namun perlu kita garis bawahi dengan sangat jelas. Semua pendampingan ini tetap berada di bawah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun kekuatan yang berdiri sendiri. Tidak ada satupun energi yang bekerja tanpa kehendaknya. Dan tidak ada satupun leluhur, seagung apapun, yang dapat memberi manfaat atau mudarat tanpa izin Allah. Maka, ketika seseorang mengalami tanda-tanda tersebut, sikap terbaik bukanlah merasa bangga, melainkan bersyukur dan merendah. Bukan merasa terpilih, tetapi merasa diingatkan. Bukan merasa lebih, tetapi merasa lebih bertanggung jawab dalam menjalani hidup. Karena semakin besar karunia batin yang diberikan, semakin besar pula amanah untuk menjaga diri dari kesesatan, kesombongan, dan kelalaian. Sahabat jiwa, harapan terbesar dari pembahasan panjang ini bukanlah agar Anda mencari-cari tanda dalam hidup, apalagi memaksakan makna pada setiap kejadian. Harapannya justru sederhana namun mendalam. Semoga video ini membuka wawasan, menenangkan hati yang gelisah, dan memberi sudut pandang baru bagi mereka yang selama ini merasa berbeda, tetapi tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Banyak orang yang memendam pengalaman batin sendirian. Takut dianggap aneh. Takut disalahpahami. Takut dicap berlebihan. Melalui pembahasan ini, semoga Anda memahami bahwa tidak semua hal harus diumumkan, dan tidak semua pengalaman harus ditafsirkan secara ekstrim. Ada jalan tengah, memahami dengan bijak, menyikapi dengan tenang, dan mengembalikannya kepada Allah dengan penuh tawakal. Jika satu saja dari penonton merasa lebih tenang, lebih sadar, atau lebih dekat kepada Allah setelah menyimak video ini, maka itu sudah lebih dari cukup. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga bagian akhir. Di tengah hiruk-pikuk dunia, di antara kesibukan dan kelelahan hidup, Anda memilih untuk berhenti sejenak, mendengar, dan merenung. Itu bukan hal kecil. Itu adalah tanda bahwa hati Anda masih hidup,
masih mencari makna, dan masih rindu akan ketenangan. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada channel ini. Terima kasih atas doa-doa yang tak terucap. Dan terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan batin ini. Semoga setiap menit yang Anda luangkan menjadi amal kebaikan. Semoga setiap niat baik Anda dibalas dengan keberkahan hidup. Sebelum kita berpisah, marilah kita menundukkan hati dan memanjatkan doa bersama. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan ketulusan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami memohon kepada MU dengan segala kerendahan hati. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dan dosa para leluhur kami. Jika ada amal baik yang pernah mereka lakukan, terimalah sebagai cahaya bagi kami. Jika ada kekhilafan yang pernah terjadi, maafkanlah dengan rahmat-Mu yang luas. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa neraka-Mu. Lindungilah kami dari azab kubur dan fitnah kehidupan. Lembutkanlah hati kami agar selalu tunduk kepadamu. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, mudahkanlah langkah kami menuju surga-Mu. Kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang Engkau cintai. Bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Jadikanlah hidup kami penuh makna, dan akhir hidup kami penuh cahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, semoga Allah selalu menjaga langkah kita, menuntun hati kita, dan menenangkan jiwa kita di setiap fase kehidupan. Saya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.